Action. Merangkai kata dari sekian banyaknya kosakata, merekam gambar dari sekian banyaknya peristiwa, agar semuanya bisa tersimpan sebagai kenangan, agar semuanya bisa terdokumentasikan. Oh, goblok, mulailah menuliskan apa yang ada di dalam pikiran. Oh, goblok, mulailah merekam apa yang ada di sekitar kita. Ya sudah Kata dari sekian banyaknya kosakata, merekam gambar dari sekian banyaknya peristiwa, agar semuanya bisa tersimpan sebagai kenangan, agar semuanya bisa terdokumentasikan. Oh, goblok, mulailah menuliskan apa yang ada di dalam pikiran. Oh, goblok, mulailah merekam. Yes, sekarang gue lagi ada di VArsitek ya. VArsitek itu sebuah tempat kreatif di bidang arsitektur di Majalengka. Selamat malam, Om Pedi. Selamat malam, Bang Iman Plus. Kembali di vlog gue Iman Plus. Jadi sekarang gue mau tes vlogging Sony A6400. Jauh mana kekuatan batin? Kekuatan batin. Jauh mana kekuatan low lightnya ya? Nah, kalau ngelihat displaynya ini ISO 2500, speednya 50, diafragmanya F-nya di 35. Oke, selamat malam Om Pedi. Udah 2 kali gua nyapa nih. Kalau nyapa arsitek harus 2 kali, bro. Yang ketiga dapat kaos. Kaos arsitek. Perlu diketahui bahwa Om Pedi ini adalah alumni sebuah kampus desain di Jogja ya. Yogyakarta. Sip. Barangkali mau menyapa teman-teman di Jogja? Halo geng, salam arsitek, salam Prajapati. Wah, Prajapati apa? Prajapati dewa dengan 12 tangan. Artinya arsitek itu harus punya banyak skill. Oke. Kampusnya namanya apa kampusnya? Sekarang kampusnya jadi STAR, sekolahnya para bintang. Sekolahnya para bintang itu sekolah tinggi arsitektur. Oh. Dulu pas saya masih Akademi Teknik Arsitektur Ataya KPN di Gagak Rimang, Yogyakarta. Oke. Halo teman-teman Halo, dari geng. Star. Begini, Bro Pedi tadi bro, ayeuna omnya ajeun lah naon we. Om Pedi. Oke. Kurang lebih kira-kira seperti apa perkembangan seni arsitek di Majalengka ya? Karena sekarang Om Pedi ini kembali ke kampung halamannya di Majalengka dan memanfaatkan ilmu arsiteknya di Majalengka. Nah, sejauh mana sekarang perkembangan dunia arsitek di Majalengka? Kalau kita punya kepekaan arsitektur, sebetulnya Majalengka itu harusnya jadi surga arsitektur. Wow, why? Karena dari setiap dekade itu di Majalengka punya bangunan yang mewakili setiap dekade. Baik itu zaman kolonial, Indis, bangunan-bangunan Indis masih ada, kemudian bergeser ke tahun 70-an bangunan yang jengki istilahnya dengan bidang-bidang yang miring itu juga masih kita temuin. Masuk ke era Mediteran, Spanyolan di Majalengka juga cukup booming. Kemudian terakhir sekarang minimalis yang yang
terjadi pengulangan juga sebetulnya bangunan-bangunan minimalis juga sekarang mulai diminati sampai kemudian di era kekinian industrialis dan menggunakan material-material pabrik cash juga di Majalengka ada. Jadi sebetulnya semua dekade kurun waktu masa di Majalengka masih punya, termasuk tradisionalnya di Panjalin juga kan masih ada bangunan kayu, bangunan cagar budaya Masih orisinil ya? masih orisinil, termasuk bangunan cagar budaya yang di era Indis itu juga masih banyak dimiliki di Majalengka. Oke, keren banget. Jadi secara histori memang dunia arsitek di Majalengka itu sudah keren dari dulunya. Ini sekarang penerusnya Om Pedi Sumantri ya. Kemudian begini. Karena biasanya sekarang di era globalisasi ini hampir semuanya dijadikan komoditi ya. Apakah itu produk, maksudnya gini, apakah produk jasa atau apakah itu produk barang gitu ya. Nah, kira-kira secara aspek ekonomi apakah dunia arsitek di Majalengka itu ada harapan gitu? Oke, kalau saya pikir sama halnya di wilayah kota kabupaten, 5-10 tahun yang lalu itu belum paham tentang jasa, tentang kemudian fungsi dari arsitek itu sendiri, sehingga bahkan mirisnya di awal-awal itu orang masih memandang physically kenapa gua harus berani bayar jutaan rupiah hanya untuk kertas A3 yang di print. Selesai sampai di situ karena komoditi yang dia kira adalah lembaran kertas. Tetapi bahwa di balik lembaran kertas itu kan ada pemikiran, ada gagasan. Dan yang menjadi menarik, yang perlu teman-teman sadari, fungsi dari seorang arsitek itu justru bisa jadi lebih penting dari seorang dokter. Karena jika seorang dokter melakukan malpraktek, maka korbannya itu hanya satu orang yang pasiennya saja. Sementara ketika desainer, ketika arsitek melakukan maldesain, maka korban satu kali kebakaran bioskop itu mencapai 20 orang. Korban keruntuhan struktur bangunan itu mencapai ratusan orang. Itu yang kemudian beberapa waktu lalu ada kabar beritanya ya. Itu yang kemudian akhirnya orang mulai melek juga fungsi arsitek, walaupun kebanyakan lebih ke bagaimana mengontrol. Terakhir kebutuhan publik terhadap arsitek adalah kebutuhan estimasi biaya. Kira-kira gue punya budget sekian, cukup sampai mana dan lain sebagainya. Memprediksi ya. Itu lebih sejauh mana. Di luar konteks struktur itu. Biasanya lebih ke budgeting. Oke. Jadi salah satu fungsi arsitek adalah memproyeksikan budgeting, guys ya. Karena ketika misalkan ingin membuat sebuah bangunan kan harus diprediksi berapa kebutuhan biayanya. Jangan sampai pas di tengah jalan, waduh, kurang duitnya mas, walah piye ya. Kan bahaya gitu loh. Oke, itu tadi berarti sangat menjanjikan intinya ya. Insya Allah, detik ini. Insya Allah masih sampai sejauh ini kemudian mulai muncul generasi-generasi baru, rumah tangga baru yang kemudian dia punya rumah tangga baru di usia-usia sekarang kita kan kirain kita mau rumah tangga lagi baru menikah dengan kebutuhan rumah tentunya itu kan. Bun, ini katanya mau rumah tangga baru. Mengilustrasikan teman-teman. Oh iya. Termasuk Bang Iman sudah punya rumah? Oh, sudah alhamdulillah. Sudah direhab? Yang jelas sudah dicicil. Nah, sudah masuk level penyicilan, itu tinggal masuk rehab dan merubah estetika. Nah, hubungi arsitek. Pasti. Yang penting ada special price ya. Karena kita kan selalu mencari special price. Dan saya melihat, ini bukan promosi ya, gua nggak di-endorse sama Om Pedi, bahwa saya melihat beberapa kliennya Om Pedi itu dari luar kota. Benar? Ya, sebagian. Ya, tapi kan pokoknya luar kota, walaupun sebagian. Ya, luar kota ada. Jadi buat teman-teman boleh langsung hubungi Pedi Sumantri, cari di Facebooknya gampang banget, Pedi Sumantri. Nah, dia ini arsitek asal Majalengka ya. Dari Majalengka untuk dunia
dunia mana aja lah pokoknya, untuk dunia pokoknya mah ya. Segitu dulu ya guys. Itu tadi tes vlogging gue dengan Sony A6400. Dan ini audionya tanpa menggunakan mikrofon atau alat bantu tambahan audio. Ini langsung dari Sony A6400. Segitu dulu. Terima kasih Om Teddy. Sama-sama. Sehat sukses selalu. Amin. Tetap malas dan jangan semangat. Sehat sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. I love you too.